Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersua kembali untuk thalabul ilmi dalam mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, semoga dalam kondisi yang selalu sehat walafiat. Kita pada kesempatan hari ini dalam materi kuliah konversi energi listrik, kita akan membahas tentang solenoid dan aktuator. Oke, teman-teman bisa lihat juga di layar kita. Outline kita pada kesempatan hari ini ada beberapa macam. Ya, sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama ada definisi solenoid. Yang kedua, cara kerja dari solenoid itu seperti apa. Kemudian jenis-jenis solenoid tersendiri ya. Jadi kita membahas 3 hal tentang solenoid. Kemudian yang terakhir adalah kita membahas tentang pneumatik aktuator. Oke teman-teman semua, kita mulai saja. Yang pertama ya, kita akan bahas tentang definisi solenoid. Nah, solenoid itu sendiri adalah salah satu jenis kumparan ya, yang terbuat dari kabel panjang. Nah, kabel itu biasa dinamakan sebagai lilitan ya, kabel panjang yang dililitkan pada sebuah benda logam ya. Digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan magnetik ya, untuk dihasilkan magnetik. Nah, magnetik itu tersendiri dipakai untuk mendorong ataupun menarik pada sebuah yang namanya air silinder ya, sebuah air silinder atau biasa disebut dengan as ya, untuk menarik sebuah as ya. Artinya apa? Bisa digunakan untuk mendorong ataupun menarik menggunakan sebuah tuas ya. Oke, itu adalah salah satu definisi dari sebuah solenoid. Nah, teman-teman semua, di layar teman-teman bisa lihat di situ ya, ada gambaran ya, gambaran bagaimana sebuah solenoid itu digunakan. Nah, tadi yang saya sampaikan di sini adalah sebuah tuas ya, sebuah tuas. Nah, posisi saat solenoid tadi digunakan untuk mendorong ya, mendorong. Jadi artinya di sini itu solenoid itu digunakan dalam 2 kondisi. Bisa digunakan sebagai kondisi untuk mendorong, ada kondisi juga untuk sebagai menarik ya. Kalau mendorong, tuasnya itu akan keluar ya, tuas ini akan keluar kalau solenoid tadi aktif. Kalau tidak aktif, dia akan kembali masuk. Nah, ini biasa digunakan untuk sortir teman-teman ya, untuk mensortir barang pada sebuah konveyor. Kemudian yang kedua solenoid digunakan pada posisi untuk menarik ya, pada posisi untuk menarik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini adalah bagiannya yang digunakan untuk menarik ya. Jadi di sini ada tuasnya tapi digunakan masuk ya, tuasnya jadi masuk. Saat aktif, tuasnya akan menarik. Nah, jadi bisa dibedakan antara solenoid sebagai tipe pendorong dengan solenoid sebagai tipe penarik. Nah, oke, itu teman-teman. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, cara kerjanya itu sebenarnya mirip saat teman-teman membuat sebuah percobaan untuk menghasilkan energi listrik. Ya, energi listrik. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada lilitan ya, lilitan. Lilitan ini ya digunakan sebagai apa? Untuk menghasilkan energi magnetiknya ya. Oke, kita lihat di sini ya.
Oh, sorry ya. Kita kembali dulu ya. Nah, dari sini teman-teman ya, kalau ditarik ya, artinya di sini ya, ini adalah sebenarnya sebuah tuas ya. Ini digambarkan sebuah tuas ya. Tuas yang terhubung dengan lilitan. Nah, kalau di sini ada tegangan listriknya, maka di sini akan menjadi magnet. Nah, magnet ini akan menarik tuas ini tadi. Sehingga kalau di sini seperti ada magnetnya, maka ini akan masuk ya. Masuk. Artinya apa? Ini akan bekerja ya, solenoid tadi bekerja. Nah, itu tipe yang menarik. Kemudian saat tidak ada eh, power ya di sini, di lilitannya tidak diberi tegangan, ini dia akan kembali normal lagi ya, keluar lagi. Kemudian kalau menggunakan tipe yang mendorong, nah saat mendorong di sini di current ini digunakan sebagai powernya, tegangannya ya. Lilitan dialiri tegangan, kemudian akan menghasilkan energi yang digunakan untuk mendorong ya, energi magnetik untuk mendorong. Nah, posisinya seperti ini ya, ini adalah asnya ya, ini asnya. Oke, cukup sederhana ya, cukup sederhana. Hanya kalau di sini sebagai menghasilkan arus ya, teman-teman lihat di sini ada currentnya menghasilkan arus. Nah, sekarang dirubah ini sebagai pemberi powernya. Cara kerjanya kebalikan ya. Oke, solenoid ya, teman-teman mungkin jarang yang melihat solenoid itu bentuknya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini solenoid. Nah, di dalam ini ada lilitan. Nah, kemudian di situ ada asnya ya. Asnya ini yang digunakan nanti untuk mendorong atau menarik. Ini adalah kabel untuk tegangannya. Tegangannya di sini solenoid, ada yang dalam bentuk solenoid DC, ada juga solenoid AC ya. Jadi tergantung ya, tergantung teman-teman. Nanti kalau ada yang mengatakan solenoid itu harus AC, enggak juga. Solenoid yang DC juga banyak ya. Oke, itu ini salah satu bentuk-bentuknya. Nah, ini ada pairnya. Nah, ini pairnya ini digunakan untuk mengembalikan pada saat kondisi normal. Kalau di sini pairnya kelihatan tapi kecil ya. Ini nggak begitu kelihatan. Kalau yang di sini kelihatan. Ya, ini saya perlihatkan pada teman-teman macam-macamnya dulu ya, yang biasa digunakan dalam industri itu seperti apa. Oke. Kemudian kalau ini adalah solenoid valve ya, solenoid valve. Agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan solenoid tadi ya. Oke, kita perlihatkan. Nah, ini yang menggunakan tuas yang agak panjang. Kalau tadi tuasnya kecil-kecil, nah ini yang panjang. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Ternyata di solenoid sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Ya, menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah solenoid itu sendiri ya, namanya solenoid. Solenoid. Nah, tadi bentuknya yang seperti ini. Jadi, kalau tadi saya perlihatkan gambar-gambarnya, nah sekarang kita kelompokkan. Nah, jenis-jenisnya seperti apa? Yang ini yang jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah solenoid valve. Ya, solenoid valve. Solenoid valve itu sendiri digunakan biasa pada di sistem hidrolik ataupun pada sistem pneumatik. Ya, ada dua sistem ya. Solenoid valve untuk hidrolik maupun untuk pneumatik. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya seperti mirip dengan saklar saja ya, saklar saja. Nah, jadi kalau pneumatik itu menggunakan kompresor yaitu udara, sedangkan kalau hidrolik menggunakan cairan ya, cairan. Cairannya berupa oli ya. Oke, nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, aktuator hidrolik. Nah, kita yang pertama, kita akan bahas tentang aktuator hidrolik. Jadi kalau tadi pneumatiknya sudah selesai, sekarang kita akan coba ke masalah aktuator hidroliknya.
Nah, aktuator hidrolik itu berdasarkan jenis gerakannya menjadi 3 bagian ya, 3 jenis. Yang pertama ada linear motion actuator atau penggerak lurus. Nah, penggerak lurus itu terbagi juga menjadi 2 macam. Yang pertama ada single acting cylinder atau silinder kerja tunggal dengan double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ini tentang aktuator linear motion actuator. Yang kedua ada rotary motion actuator. Ini adalah penggerak putar ya. Penggerak putar biasa dipakai pada sistem-sistem yang berputar. Nah, macamnya ada 2, ada hydraulic motor atau limited rotary actuator. Oke, yang pertama kita akan lihat ya, linear motor actuator ada single acting cylinder ya. Nah, ini mendapatkan pasokan udara. Pasokan udara itu digunakan untuk menekan ya, menekan air silinder ini, asnya ini ya. Asnya atau tuas ya, biasa dikatakan sebagai tuasnya. Nah, tuas ini bisa mendorong, bisa maju, bisa mundur ya. Tapi di sini ada apa? Single acting cylinder, hanya satu sisi saja ya. Supply-nya udara hanya satu sisi. Nah, jadi kalau sudah ada tekanan udara dia akan semakin memanjang. Tidak ada tekanan udaranya, dia akan masuk ya, kembali masuk. Nah, itu namanya single acting cylinder. Oke, kemudian di situ ada single acting load return the position, udah piston ya, artinya ini adalah tuasnya ya, itu kembali ya, kembali ya. Dia langsung bisa kembali saat tidak ada yang namanya udara yang masuk ya. Ini adalah untuk intake-nya udara itu di sini ya, intake-nya udara. Jadi masukan udaranya di sini. Nah, kemudian yang kedua menggunakan single acting spring return, artinya di sini itu piston atau tuasnya ini, itu kalau tidak ada udara setelah dia bekerja normal, ada udara misalkan pertama kali ada udara, kemudian normal tidak ada udara, dia akan balik lagi menggunakan spring pair ya, namanya spring to pair ya. Kemudian single acting ram load return. Nah, ini menggunakan ram. Ada ram-ramnya yang di sini. Ya, kalau ini bedanya bentuknya ram. Kalau yang terakhir itu ada telescopic acting. Nah, telescopic itu semakin tekanan udaranya semakin besar, maka ini akan semakin panjang maksimal. Nah, kemudian kalau tidak ada, dia akan balik pelan-pelan. Kalau di sini masih ada udara tapi tidak banyak ya. Ini juga akan sesuai dengan panjangnya dari tuas ini sesuai dengan kapasitas udara yang menekan di sini. Nah, itu adalah single acting cylinder. Yang kedua, double acting cylinder. Ya. Double acting artinya apa? Dia akan mendapatkan aliran udara pada 2 sisi. Ya. Jadi dia bisa bekerja dengan posisi bergantian, maju atau mundur. Nah, maju dan mundurnya ditentukan dengan supply udara pada intake ya, 2 buah intake-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, 2 buah intake-nya ya. Bisa maju, bisa mundur. Nah, ini yang biasa dipakai di kelihatan ya. Ini juga intake-nya bisa kelihatan. Nah, itu adalah menggunakan sistem maju dan mundur pada kontrol dari udara ya. Kalau yang di depan itu adalah untuk memundurkan silinder, memundurkan tuasnya. Kemudian kalau yang bagian belakang ini untuk memajukan tuasnya. Jadi kalau tuasnya dikontrol untuk maju, nah ini yang diberi udara adalah pada intake yang kedua. Nah, tapi kalau mau memundurkan tuas ini, maka harus diberi udara pressure ya pada intake 1. Nah, kalau kedua-duanya tidak ada udara,
pada saat ini tuasnya sudah berada maju ya, ini akan berhenti. Jadi tidak bisa kembali secara otomatis. Ya. Jadi kembalinya harus ada tekanan udara pada intake 1 ini. Ya. Oke. Kemudian rotary motion actuator, ya, penggerak putar. Ya. Nah, ini adalah sistem-sistem rotary, artinya dia berdasarkan motor penggeraknya. Ya. Jadi ini biasa pada hidrolik, ya, pada hidrolik. Hidrolik itu dalam bentuk cairan, ya, dalam bentuk cairan. Ya, cairannya adalah bentuknya oli. Ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, cara kerjanya adalah dengan pergerakan dari dua buah namanya biasa disebut dengan dua buah seperti gear, ya, dua buah gear. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita perlihatkan perubahannya seperti apa ya. Nah, macam-macam dari motor hidrolik itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada piston hidrolik, ada sliding fan motor, ada gear motor. Ya, ada gear motor. Ada 3 ya. Piston, motor sama sliding fan. Oke, kita perlihatkan di sini ya. Sliding fan itu seperti apa? Nah, ini adalah sliding fan. Nah, jadi apa? Nah, ini dapatnya tekanan dari sini. Ini adalah liquidnya masuk dari sini. Kemudian dia akan berputar, dia akan mendorong, ya, mendorong. Ya, yang didorong apa? Pistonnya ini. Inilah ya. Oke. Kemudian ada fan motor. Nah, bentuk fan motornya seperti ini. Fan motor. Ya. Ini berputar, ya, ini berputar. Artinya apa? Ya, seperti centrifugal fan ya, modelnya centrifugal fan itu. Ya, jadi dia putaran seperti kipas ya, seperti kipas. Tapi medianya yang digunakan untuk didorong itu adalah liquid. Nah, kayak seperti ini. Nah, ini seperti modelnya kompresor. Ya, ini namanya skru. Ya, ini skru. Nah, skru. Ya, jadi putarannya antara gear 1 dengan gear 2 itu saling berkebalikan, ya, saling berkebalikan. Yang satu putar ke kanan, yang satu putar ke kiri. Nah, kemudian ini apanya? Ini adalah liquidnya, yang warna hitam itu adalah liquidnya. Nah, liquidnya yang berputar. Nah, nanti inputan dari mana? Ya, inputan dari sini. Ya, inputan dari atas. Ini kemudian kalau dia berputar masuk gini, ya, sehingga dia mendorong, ya, mendorong liquid tadi ke arah ke bawah, sehingga dia bisa mendorong shaftnya atau tuasnya. Oke, contoh-contohnya teman-teman, ya, kita perlihatkan di sini. Ini adalah digunakan pada sistem loading di batu bara. Ya, loadingnya di batu bara itu seperti ini, kayak model mainan ya. Model mainan. Tapi sebenarnya ini adalah sistem yang benar ya, benar-benar seperti ini. Ya, ada loading ya. Ini mengambil batu bara, kemudian dimasukkan ke dalam sistem pembakaran di boiler. Nah, ini semua menggunakan motor ya, motor penggeraknya. Nah, dia menggunakan baterai. Ini dicas saja ya. Nah, kenapa dia bisa mampu mengangkat beban yang sangat kuat ya? Karena salah satunya dia menggunakan liquid ya. Hidrolik itu liquid, liquidnya berupa oli ya. Nah, ini juga ya. Ini saat digunakan untuk perambahan hutan, mengangkut seperti pohon-pohon ya, batang-batang pohon. Nah, itu. Nah, ini ada juga yang digunakan untuk memotong ya, memotong pohon. Ini alat-alat berat semua. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah contoh-contoh dari sebuah peralatan menggunakan hidrolik.
Oke, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang pneumatik aktuator. Nah, pneumatik itu sendiri adalah bekerja berdasarkan aliran udara, ya, aliran udara, ya, aliran udara. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, pneumatik ini bisa dipakai, ya. Aktuator di sini ini bisa yang dialirkan, yang dikontrol itu bisa berupa cairan, bisa berupa gas, ya. Pada umumnya adalah gas, ya, yang dipakai. Jadi buka nutupnya di sini, ya, buka nutupnya sebuah valve itu tergantung dari besar kecilnya aliran air yang mensuplai pada kontrol di aktuator. Nah, ini ya, lihat teman-teman, ini ada suplai air. Nah, suplai air ini ada kontrolnya, ya, kontrolnya. Nah, oke, kita perlihatkan. Nah, ini bentuk-bentuk dari sebuah aktuator, ya. Contohnya adalah spring dan diafragma, ya, diafragma aktuator. Ini tekanannya besar sekali, ya, teman-teman. Ini tekanan dari springnya itu besar sekali. Pairnya, ya, ini pair, ya, spring to pair. Ya. Diafragmanya itu di sini, ya. Ini adalah plat diafragmanya. Ya. Dia bisa naik, bisa turun, ya, naik turun, naik turun. Yang menggerakkan mana? Nah, yang menggerakkan ini, yang bagian sini, ya. Ya. Nah, ini adalah yang di bagian atas adalah untuk mengkoneksikan, apa koneksinya adalah koneksi udara, pressure, nah, yang di sini. Nanti ada cupingnya, ya, cupingnya. Oke. Nah, macamnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah air silinder, ya. Ini gunakan di pneumatik. Nah, pneumatik itu seperti ini. Ini di badak juga pakai sistem-sistem seperti ini, ya. Kontrol valve, ya, menggunakan pneumatik. Oke, ada juga yang seperti ini, ya. Nah, maju mundurnya tuas ini, ya, diatur dari sini, ya, udara, ya, menggunakan udara. Nah, yang model-model kayak gini ini juga sama udara. Nah, ini mahal harganya, ya. Nah, oke, itu adalah beberapa dari contoh-contoh dari sebuah pneumatik silinder, ya. Oke, teman-teman, saya rasa sekian dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.